Silakan duduk. Sekali lagi, selamat pagi. Apa kabar hari ini? Baik. Ya. Saya minta atas nama Claudius pimpin doa dulu. Silakan. Di situ saja. Terima kasih atas perlindungan dari malam tadi hingga pada pagi hari ini. Sekarang kami ingin mulai kegiatan kami. Kiranya Engkau selalu membantu kami dalam menjawab pertanyaan yang diberikan oleh Ibu Guru. Namamu kami puji, tinggi dan sebagai masa. Amin. Iya. Jadi hari ini kita lanjut materi tentang, kalau kemarin kita bahas tentang kecerdasan artifisial. Nah, jenis-jenis tipe KA masih ingat tidak? Masih ingat tidak? Iya, saya absen dulu ya. Agrentinus, Agrentus. Ada? Alvino? Aprilia? Claudius? Contardo? Mayor? Sang Putra? Parman? Franciscus? Sergius? Safrianus Jo? Tabun? Laura Doe? Olivia? Laresita? Meda? Margaret? Tati Mayanti? Setia? Mita Komba? Benigno Todo? Rosita? Ade Kentari? Delvita Firmanda? Tresia Hawan? Putra Acen? Wahyu Birabuana? Yohanes Andri? Asiman? Yosep Mariano? Raini? Lilis? Iya, baik. Iya. Jadi, siapa yang masih ingat pembelajaran kemarin itu? Tentang kecerdasan artifisial. Ada dua jenis berdasarkan tipe KA kemarin itu. Apa saja? Berdasarkan tipe kapabilitas dan fungsionalitas. Nah, sekarang pertanyaan saya, kalau ChatGPT dan Gemini itu termasuk dalam tipe kapabilitas apa fungsionalitas? Fungsionalitas, bukan kapabilitas, bro. Baik. Jadi hari ini kita lanjut materi kita tentang kecerdasan artifisial generatif. Sabar saya buat hotspot dulu. Iya, saya mau cek apakah Anda belajar apa tidak tadi malam tentang materi yang sudah kirim grup kemarin. Kita bermain kuis dulu Silakan ambil HP masing-masing.
ambil HP masing-masing? Sabar, saya buka dulu kuisnya. Kamu masuk di join my quiz. Yang tidak ada paket, minta hotspot teman dulu soalnya saya punya juga hampir habis ini. Sudah ambil HP masing-masing? Sabar. Boleh. Agak lemot jaringannya ini, sabar ya. Iya, Bu. Halo? Ya. Fokus dulu. Sudah masuk di join my quiz? Kodenya 082 650. 082 650. Iya. Sudah berapa orang nih yang masuk nih? Sudah? 082 650. 082 650. Sudah? Ya, mau ciki kan? Sudah? Sabar, saya tekan mulainya. Sudah? Silakan sekarang mulai. Saya klik. Sudah mulai. Silakan. Kenapa? Ada yang bermasalah? Kalau yang bermasalah dia temannya saja dulu. Coba kamu masuk pulang. Ada mantan rambut yang paling tertinggi. Sekarang tinggi. Detik saja. Sudah.
teratas sementara Nathan Bangkut. Yang kedua Novi. Sekarang Angelina Meda naik, Irlanta naik. Yang teratas masih Nathan Bangkut. Waktunya cuma 30 detik. Masih Nathan Bangkut yang paling teratas. Yang tidak punya HP, barengan dengan teman di sebelahnya. Masih Nathan Bangkut yang teratas, yang kedua Dilan, yang ketiga Olivia. Siapa yang sudah selesai? Siapa yang sudah selesai? Ranking teratas masih Nathan Bangkut. Yang kedua sekarang Satria naik. Irlanta turun. Irlanta naik terus. Satria. Nathan Bangkut sudah turun di peringkat 3. Halo? Sudah? Siapa yang sudah selesai? Bangkut sudah? Satria sudah? Iya, waktunya berakhir. Waktunya selesai. Siapa punya belum? Coba sudah. Ya, saya akhiri ya. Cepat sudah. Yang teratas untuk sementara ada Maria Angelina Meda, Satria, Irlanta, Eca Nasiman, keempat. Sudah? Kelompok 1, sudah? Kelompok 2? Kelompok 3 sudah? Coba sudah. Kelompok 4 sudah selesai semua? Kelompok 5? Sudah. Kelompok 6? Meda sudah?
Baik, saya akhiri ya. Iya. Tepuk tangan untuk ranking pertama atas nama Maria Mega. Yang kedua ada Mayanti. Yang ketiga atas nama Satria. Tepuk tangan dulu. Bisa lihat sendiri skor nilainya toh? Ya. Baik, sekarang kita lanjut materi kita hari ini, yaitu tentang konsep kecerdasan artifisial generatif. Nah, sebelum itu saya bagikan ini ada LKPD di dalamnya sebentar yang kamu harus kerjakan dan praktekkan ya. Iya. Nanti saya kasih tahu di halaman berapa LKPD-nya apa yang kamu kerjakan di situ. Jadi masih ingat toh, ChatGPT dan Gemini itu termasuk tipe KA fungsional. Iya. Jadi materi kita hari ini pemanfaatan dan pengembangan kecerdasan artifisial. Nah, elemennya itu adalah pemanfaatan dan pengembangan kecerdasan artifisial. Materi inti kita pada hari ini adalah mengenali unsur pembentuk prompt untuk kecerdasan artifisial generatif. Saya mau bertanya dulu, kira-kira apa pengertian generatif itu? Contohnya tadi Kak, kamu mau buat gambar di ChatGPT. Yang gambar itu belum ada sama sekali sebelumnya. Nah, itu termasuk kecerdasan artifisial generatif. Nah, pertanyaannya apa itu KA generatif? Coba satu orang dulu. Minta kombat coba. Ya, jadi sebuah cabang KA yang bisa membuat konten dari teks, konten baru dari teks, gambar, suara, dan video. Paham ya? Nah, adapun tujuan pembelajaran kita hari ini, yang pertama itu memahami konsep dasar dan fungsi KA generatif. Yang kedua, menganalisis dan merancang prompt yang efektif. Yang ketiga, mempraktekkan prompt kecerdasan artifisial. Nah, saya mau kasih contoh. Sebelum kita lanjut, sebelum kita membahas apa itu KA generatif, coba kamu buka materi di halaman 18. Ya, 18. Silakan buka materi halaman 18. Sudah? Sekarang saya kasih contoh di situ bagaimana cara membuat sebuah konten atau sebuah produk KA. Halo? Ya. Sudah buka halaman 18? Nah, jadi di situ di nomor 3 itu saya mau buatkan
Kamu boleh ambil HP, silakan dicoba. Silakan ambil HP masing-masing, silakan dicoba buka ChatGPT. Saya juga di sini buka ChatGPT. ChatGPT.com. Yang belum ada tahu linknya saya kirim di grup. Silahkan buka di grup. Iya, saya sudah kirim linknya di grup. Silahkan buka itu. Supaya kamu paham sebentar apa itu KA generatif. Kalau sudah buka linknya di LKPD halaman 18 itu nomor 3. Nah, saya buka ChatGPT. Sudah buka? Nah, di situ ada kolom tanyakan apa saja. Nah, di situ kamu ketik di situ jelaskan tentang KA. Apa hasilnya nanti? Itu ada di halaman 18 itu. Coba lihat di nomor 3 itu. Tanpa konteks, dia hanya tulis begini, jelaskan tentang KA. Setelah itu, tekan anak panah ke atas. Apa yang terjadi sebentar? Halo? Halo. Sudah? Nah, apa yang muncul? KA itu kereta api. Kira-kira menurut kalian nyambung tidak jawabannya? Tidak nyambung. Nah, itu dia. Jadi yang dimaksud KA di sini adalah kecerdasan buatan. Iya, kecerdasan artifisial. Lalu bagaimana seharusnya? Yang tahu angka tangan. Kalau dia tadi menjelaskan kereta api di situ, seharusnya bagaimana? Di situ ada lagi jawabannya, ada KA adalah acid dissociation constant. Dia penjelasan tentang kimia. Nah, sedangkan yang kita minta adalah kecerdasan artifisial. Halo? Seharusnya bagaimana di situ bahasanya, perintahnya? Jelaskan kecerdasan artifisial atau KA. Iya, jadi di situ harus konteksnya harus jelas. Nah, sekarang coba kamu buat konteks yang kedua di bawah. Ada perbedaan tidak? Nah, di situ jelaskan tentang kecerdasan artifisial generatif dan bagaimana teknologi itu mampu merevolusi dunia industri kreatif, terutama dalam pembuatan konten digital untuk media sosial. Silakan dibuat. Silakan praktekkan. Bagaimana hasilnya sebentar? Apa yang terjadi? Kenapa tidak praktekkan? Kenapa hanya dia? Kau? Ini? Aduh. Mana? Ikut perintah ini, ikut perintahnya. Kamu punya sendiri? Kamu satu orang saja yang buat. Sudah jadi? Yang tadi perintah pertama jangan dihapus dulu Halo? Yang perintah pertama tadi jangan dihapus. Yang tentang KA saja tadi itu jangan dulu dihapus sebentar. Ada yang sudah jadi? Sudah jadi?
Nah ini siapa lagi? Larasati. Siapa lagi? Kelompok belakang sudah jadi? Sudah jadi? Nah, sekarang kasih tunjuk di sini. Lalu nanti kamu buatkan kesimpulan. Ya, silakan maju bawa di sini. Mari sini, sebentar baru cari kesimpulan. Ada kesimpulannya, Ibu. Bukan kesimpulan itu maksudnya. Jadi perintah yang pertama tadi. Perintah yang pertama mana? Nah, kau jelaskan di kamera ini. Kau jelaskan perintah yang pertama tadi. Perintah yang pertama tadi ada perintah jelaskan tentang KA. Sekarang kau jelaskan. Itu yang tanpa konteks. Istilah KA bisa punya beberapa Tunggu dulu. Kau jelaskan maksudnya begini. Kau masukkan perintah atau prompt tadi di chat GPT toh. Kau masukkan perintah ini tadi jelaskan tentang KA. Hasilnya kau tunjukkan di depan kamera. Begitu maksudnya. Setelah itu kau bandingkan dengan perintah yang kedua. Bandingkan perintah yang kedua dengan perintah yang pertama. Silakan. Ya, nanti masing-masing kelompok siap presentasi di depan kamera ini. Bagaimana hasil perintah pertama, bagaimana hasil perintah kedua. Silakan. Iya, tunjuk, selalu kau jelaskan. Tunjuk di kamera dia punya hasil. Silakan. Lihat di situ. Ke Perbedaan depan sedikit, ke depan sedikit. Perintah pertama. perintah pertama. Yang lain diam dulu. Yang lain diam. Silakan. Perbedaan perintah pertama, jelaskan tentang KA. Yang munculnya KA disingkat jawabannya seperti kereta api, kegiatan akhir, kepala asrama, karakter aliran. Iya, sekarang Sedangkan sebentar. Apakah sesuai dengan keinginanmu tidak perintah itu? tidak, tadi? Ibu. Tidak sesuai dong? Nah, sekarang perintah yang kedua. Perintah Prompt yang kedua. Silakan jelaskan. Jelaskan tentang kecerdasan artifisial generatif dan bagaimana teknologi ini mampu merevolusi dunia industri kreatif, terutama dalam pembuatan konten digital untuk media sosial. Nah, sekarang hasilnya berikut penjelasan lengkapnya. Pengertian kecerdasan artifisial general. Bukan general, Generatif. Yang kedua, cara kerja singkat. Yang ketiga, revolusi di dunia industri kreatif. Yang keempat, dampak pada pembuatan konten digital untuk media sosial. Yang kelima, tentang tantangan dan etika. Iya. Nah, sekarang pertanyaannya, apakah perintah pertama itu tadi sesuai tidak? Tidak. Nah, perintah kedua Sesuai. sesuai. Iya, silakan kembali. Berikut kelompok satu dulu. Kelompok satu, Raini. Kelompok ini dua, Raini punya. Silakan. Belum. Yang mereka yang menang Hilang, coba buat lagi. Kelompok satu ya. Ya. Biasa. Mana hasilnya? Iya, silakan masing-masing kelompok siapkan untuk presentasi di depan hasilnya seperti apa. Untuk memahami konsep dasar kecerdasan artifisial generatif. Silakan. Baik, dalam penjelasan yang pertama yang disuruh itu jelaskan tentang KA. Dan jawabannya yaitu KA disingkatkan sebagai kereta api. Dan yang kedua, KA adalah no attitude. Yang ketiga adalah KA key
akaun. Ka adalah Ka atau simbol kimia. Ya. Ka adalah kakak. Dalam Yang berikut, yang kedua adalah pertanyaannya. perintah yang kedua. Ya, Perintah yang kedua. Berita yang kedua adalah jelaskan kecerdasan artifisial generatif dan bagaimana teknologi ini mampu merevolusi dunia industri kreatif, terutama dalam pembuatan konten digital untuk media sosial. Dan di sini yang pertama, pengertian kecerdasan artifisial generatif atau generatif artificial intelligence atau generatif AI. Yang kedua, cara kerja singkat. Yang ketiga, dampak dan revolusi di dunia industri kreatif. Yang keempat, tantangan dan etika. Yang kelima, kesimpulan. Ya. Sekarang pertanyaannya, prom yang pertama tadi, perintah yang pertama tadi sesuai tidak? Tidak. Perintah yang kedua sesuai tidak? Sesuai. Sesuai. Sebentar, ada pertanyaan baru muncul. Silakan kembali. Yang berikut. Halo. Kelompoknya. Ini siapa ini? Tidak. Silakan. Silakan maju satu orang. Kelompok nomor 3. Delvita. Ya, silakan. Kau jelaskan hasil tadi seperti apa di situ. Silakan. Yang lain dengar. Yang pertama, Lihat di situ, lihat di situ. Yang pertama, KA bisa jadi kereta api, yaitu alat transportasi darat yang berjalan di atas rel. KA yang kedua, kapabilitas administrasi, jabatan dalam organisasi atau kantor. Nah, sekarang coba kau jelaskan perintah prom yang kedua. Apa hasilnya? Penjelasannya, kecerdasan artifisial KA atau artificial intelligence atau AI adalah teknologi yang membuat mesin atau komputer mampu berpikir dan belajar layaknya manusia. Teknologi ini memungkinkan sistem yang menganalisis data, mengenali pola, membuat keputusan, dan bahkan menciptakan sesuatu secara otomatis. Nah, sekarang pertanyaannya, perintah pertama dengan perintah kedua, mana yang jelas? Nomor satu perintah pertama apa perintah kedua? Perintah kedua, Iya, silakan kembali. kasih. Nah, yang lainnya mewakili saja ya. Nah, sekarang kita lanjut. Nanti ada pertanyaan selanjutnya mengenai tentang, saya jelaskan dulu. Jadi KA generatif itu adalah cabang kecerdasan artifisial yang berfokus pada pembuatan konten baru. Irlan, coba ulang tadi. Coba ulang penjelasan saya tadi. Nah, sekarang Todo, tolong fokus loh ya. Saya ulangi. Kecerdasan artifisial generatif. Kecerdasan artifisial generatif adalah cabang dari kecerdasan artifisial yang berfokus pada pembuatan konten baru, baik berupa teks, gambar, musik, video, dan menggunakan pembelajaran deep learning. Halo? Hai. Ya, jadi seperti apa contoh dari KA generatif itu? Contoh penerapan KA generatif ada jenis kontennya seperti teks dan dialog. Halo? Hai. Teks dan dialog. Layanannya apa? Ada ChatGPT, ada Gemini, ada apa lagi? Apa lagi? Bukan, kita masih di teks, masih di konteks. LLM. Nah, saya jelaskan. Contoh layanan untuk membuat teks di AI itu, ada ChatGPT, ada Gemini, ada Perplexity. Pernah dengar? Nanti silahkan dicoba cari tahu. Yang kedua, contoh penerapan KA generatif yang kedua adalah gambar. Jadi layanan ini hanya untuk membuat gambar baru.
membuat gambar baru. Nah, apa aplikasinya? Kalau Gemini tadi tergolong itu juga, tapi sekarang yang khusus untuk membuat gambar. Ada DAL-E, apa lagi? Midjourney. Iya. Yang berikut untuk konten musik. Halo. Musik. Ada lagi namanya, pernah dengar Suno? Suno, pernah dengar? Ya, Suno AI. Yang berikut ada jenis konten video dan animasi. Nah, kalau yang ini memang sudah ada sekarang, tapi masih dalam tahap pengembangan dan penelitian. Nah, sekarang coba kamu klik itu. Oh ya, sebentar saya jelaskan dulu. Peran dan fungsi prompt. Nah, perintah yang kamu ketikkan tadi itu, halo? Perintah yang kamu masukkan itu tadi disebut dengan apa? Prompt. Disebut dengan apa? Prompt. Apa yang kamu bilang? Simpan dulu. Pertanyaannya, apa itu prompt? Perintah. Instruksi, Bu. Sekarang saya tanya, apa itu makan? Yang dilakukan dari makan. Sekarang kalau saya tanya, apa itu prompt? Merupakan perintah Instruksi, Bu. Kata lainnya prompt itu instruksi, teks, atau perintah. Tapi kalau pertanyaannya, apa itu prompt? Berarti Anda harus menjelaskan. Pertanyaannya, apa itu prompt? Coba menjelaskan. Prompt adalah yang diberikan kepada model KA untuk menghasilkan keluaran yang diinginkan. Coba Larasati. Larasati. Prompt merupakan perintah atau instruksi yang diberikan kepada model KA untuk menghasilkan keluaran yang diinginkan. Ulang Larasati. Prompt merupakan perintah atau instruksi yang diberikan kepada model KA untuk menghasilkan keluaran yang diinginkan. Iya. Coba pakai bahasa sendiri. Josiman. Apa itu prompt? Pakai bahasa sendiri. Pakai bahasamu sendiri supaya lebih dimengerti. Prompt merupakan perintah
silahkan sesuka-suka kamu, nanti tunjukkan di depan kamera dan jelaskan. Jadi mewakili satu kelompok. Berita, coba kamu buat berita sendiri. Buat berita sendiri dengan menggunakan ChatGPT. Josiman, silakan. Pakai ChatGPT, buat sebuah gambar. Tema gambarnya tentang pengolahan sampah. Tentang sampah, silahkan dibuat. Lalu nanti tunjukkan di kamera apa perintah yang kau masukkan, apa prompt yang kau masukkan, hasilnya seperti apa. Silakan. 5 menit saja. Temanya tentang sampah. Masukkan promptnya. Saya nanti lihat promptnya kau itu kira-kira mengandung unsur prompt tidak. Nanti kita jelaskan unsur prompt, tapi praktekkan dulu. Kau buat dulu. Tadi pertama kita sudah buat prompt yang pertama tadi toh. Prompt yang pertama tadi jelaskan KA, tapi jawabannya ambigu, membingungkan. Nah, kamu masukkan perintah yang kedua tadi. Dengan panjang lebar, ada penjelasannya, hasilnya sesuai dengan kemauan kita. Iya tidak? Kalau yang pertama tadi tidak sesuai. Sekarang silakan Anda praktekkan. Buatlah sebuah gambar tentang sampah. Ketikkan promptnya di ChatGPT itu. Promptnya terserah kamu. Saya mau lihat hasilnya sebentar seperti apa. Silakan. 5 menit saja. Ya? Masih memproses gambar itu. Kalau masih proses silakan ditunggu. Nanti kamu bandingkan dengan perintah yang pertama tadi, perintah yang kedua. Lalu kamu praktekkan yang sekarang, bandingkan juga. Nanti kita tahu dari situ apa peran dan fungsi dari prompt. Silakan. Lain kali kalau les saya HP-nya dibawa terus dan pastikan paketnya ada. Ini satu ini bersolek terus saja. Tolong dulu kok. Tadi sudah diberitahu. Malu sih kalau kita ditegur orang. Ini kan sudah berapa kali tadi. Bayu sudah. Satria sudah. Mana bro? Mana kapunya? Slow. Ini bu. Sudah bu. Sudah bu. Sudah bu. Sekarang hasilnya seperti ini. Perintahnya seperti apa? Coba lihat. Ini coba deh, kakak harus punya bu. Ini. Sudah bu. Sudah bu. Sudah bu. Ini punya yang sudah jadi. Coba tunjukkan di depan kamera kau jelas. Mari sini. Mari sini. Siapa ini? Maju sudah. Jadi perhatikan baik-baik Nanti kamu kasih kesimpulan apa peran dan fungsi dari prompt. Kamu sudah masukkan promptnya. Hasilnya kamu sudah lihat.
oleh AI atau kecerdasan artifisial disebut dengan generate. Disebut dengan apa? Iya. Sekarang silakan teman maju satu orang itu. Siapa punya yang sudah jadi? Punya ibu. Lama kalau teh apalagi di depan Kak. Apa tadi Sudah. hasil dari? Siapa punya yang sudah jadi? Mari Sida. Olivia, silakan jelaskan. Nah, So happy Kobe. caranya kau tunjukkan dia punya perintah. Tunjukkan di depan kamera ya. Iya, silakan. Selesai, Jeng. Sebentar. Coba. Kau jelaskan apa perintah yang kau sebutkan perintah promnya ini, lalu gambarnya kau tunjukkan. Ya, silakan. Halo. Perintahnya adalah Mari kita dengarkan si Nuham ini siapa punya Olivia. Nanti kau tunjukkan di depan mereka ini. Nah, gitu. Silakan. Yang lain dengar di sini dulu, tolong. perintahnya adalah buatlah gambar. Bentar. Halo. Irlan, tolong fokus ke sini dulu. Silahkan kau jelaskan itu di kamera, di depan kamera itu. Teman-teman lihat. Perintahnya adalah buatlah gambar dengan pencahayaan yang baik seorang perempuan yang memilih sampah untuk dibuang ke tempat sampah dan sertakan dengan tempat sampahnya dan sertakan tempat sampah dan sampah-sampahnya. Ini hasil dari gambar. Ah, coba tunjukkan di kamera. Kasih besar sedikit layar HP. Bukan HP saya, HP kau. Iya. Tunjukkan, tidak muncul itu. Coba ke bawah sedikit. Itu hasilnya toh. Sekarang coba kau tunjukkan di teman, lihat di kelompok sini. Coba kau jalan dari kelompok ke kelompok dulu. Ya. Halo. Sambil melihat hasilnya dia. Dengan di sini sambil melihat hasilnya dia. Silakan kau koreksi hasil dari generate tadi. Kira-kira halo. Sekarang cek kau punya hasil. Sesuaikan kemudian apakah hasilnya itu memuaskan tidak? Sesuai tidak? Halo. Lalu kau dalami kira-kira apa peran dan fungsi dari prompt tersebut. Jadi si Olivia tadi hanya untuk contoh saja. Sekarang tunjukkan di saya masing-masing kelompok sebentar. Lalu buatkan apa fungsi dan peran dari prompt itu sendiri. Silakan Anda tulis di buku tugas Anda masing-masing. Silakan, saya tunggu. Lihat hasil kamu punya tadi itu Kak. Lalu sekarang kau pikirkan, buatkan kesimpulan fungsi dan peran dari prompt yang kamu buat tadi itu. Devino sudah. Siapa ini? Sekarang begini. Coba kamu jangan terlalu panjang-panjang, yang pendek saja. Dia punya prompt jangan terlalu, tapi dia harus ada batasannya. Sudah jadi? Iya, mewakili saja sebentar kau. Sebentar ini sudah. Macet semua. Ini juga macet. Sudah Bu. Apanya yang sudah? Buatlah Anu. prompt dan Iya, saya tidak curi kau tanya di ChatGPT. Halo.
Saya suruh kamu cari tahu di ChatGPT, tidak. Pakai pikiranmu sendiri. Lihat hasil yang kamu buat tadi itu. Kira-kira apa peran dan fungsi dari prompt? Bro, yang sudah jadi? Belum ada. Belum ada. Jadi, ya, setiap kelompok tulisan peran dan fungsi prompt catatan masing-masing berdasarkan hasil temuan kamu. Berdasarkan hasil temuan kalian, silakan. Saya tunggu. Silakan. Sudah jadi? Nah, sekarang coba. Mana? Sini, mana? Sebentar, mari saya lihat dulu. Ya, mari saya lihat. Saya tanya sekarang, ini foto tadi, foto barusan. Terus ini foto sudah lama. Kamu jelaskan sebentar. Tapi juga artinya begini, kamu ambil foto yang sudah ada. Sekarang kau buat perintah pertama tadi. Coba lihat temannya. Pertanyaan saya, apa kamu tahu ini tadi? Pakai AI atau ada foto sendiri? Lalu, sekarang perintah yang kedua ini di bawah. Nah, lalu ini perintah yang ketiga. Nah, yang berikut. Lalu ini perintah keempat. Bagus. Tapi nanti kamu harus bahas. Mereka punya ambil foto, masukkan foto. Itu termasuk KA generatif. Nah, tapi ada penjelasannya nanti. Sekarang silakan kau simpulkan apa yang kau buat berkaitan dengan hasil itu. Karena mereka berada di luar jalur. Bagus juga. Berada di luar jalur, saya belum jelaskan, mereka sudah temukan. Tadi mau pakai kayak begini. Bisa. Kami juga mau pakai begini. Itu dia. Ini ada pertanyaan dari Raini. Halo. Ada pertanyaan dari Raini. Bisa gabungkan foto tidak? Silahkan dicoba. Bisa kan? Saya sudah ada hasilnya. Ada hasilnya kan? Sebentar. Sekarang, halo. Berdasarkan hasil temuan kamu itu, silakan masuk. Berdasarkan hasil temuan kamu, kira-kira, Agur, silakan duduk. Berdasarkan hasil temuannya kamu, kira-kira apa fungsi dan peran dari prompt? Silakan ditulis di buku masing-masing. Stop, sudah itu. Sekarang cari jawaban pertanyaan saya, sudah. Apa peran dan fungsi dari prompt yang kamu buat? Pakai pikiran sendiri.
Saya kasih referensinya, dengar ini baik-baik. Tadi kita buat yang pertama, yang kamu buat tadi kan? Jelaskan KA. Itu prom yang pertama. Prom yang kedua, jelaskan tentang kecerdasan artifisial generatif dan bagaimana teknologi ini mampu merevolusi dunia industri kreatif, terutama dalam pembuatan konten digital untuk media sosial. Nah, kamu bandingkan dengan perintah pertama dengan perintah kedua untuk menemukan jawaban, fungsi, dan peran dari prompt. Nah, yang terakhir ini kamu buat prompt lagi. Kamu isi sendiri dia punya perintah, kamu lihat hasilnya, lalu kamu bandingkan. Sekarang jawab pertanyaannya, yaitu bagaimana peran dan fungsi dari prompt. Silahkan ditulis di buku masing-masing. Halo? Silakan sudah. Tulis di buku masing-masing. Saya lihat. Salah satu sudah. Ya, silakan. Sudah mana? Ayo sebentar. Sebentar, kau pergi pulang. Jawab sudah apa peran dan fungsi dari prompt berdasarkan yang kamu temukan tadi. Apa peran dan fungsi dari prompt berdasarkan hasil temuan kamu tadi juga. Nanti silakan dibaca. 5 menit saja, cepat sudah. Saya tunggu 5 menit. Bisa begini, masing-masing kelompok itu satukan hati dan pikiran, lalu nanti satu orang yang jawab. Halo? Jadi yang mewakili saja nanti yang bicara. Ulang-ulang dari tadi. Apa peran dan fungsi dari prompt? Saya tunggu 5 menit saja. Nanti masing-masing kelompok utus satu orang untuk bahas di depan. Sekarang jam 9.19. Berarti jam 9.25 sebentar selesai. 5 menit. Semua orang terlibat untuk berpikir dan membantu apa jawabannya. Halo? Ya, secepatnya. Sudah Olivia? Mita sudah? Josiman sudah? Hadiansa? Bambu sudah? Kenapa dia sejang sudah? Ican, mana kau punya? Satukan hati dan pikiran, nanti satu orang yang bahas di depan.
Sekarang jam 9.21. 4 menit lagi. Sudah? Sudah, Ibu. Siapa punya yang sudah jadi? Silakan maju. Siapa? Silakan. Mari sini. Kelompok 6, Mita Komba. Silakan sebentar. Ya, silakan. Berdasarkan temuannya kamu, kira-kira apa fungsi dan peran dari Prof? Silakan menghadap ke teman-teman. Ya, ya. Jadi yang kami temukan yaitu yang pertama, peran prom. Peran prom itu sebagai memberikan sebuah perintah agar menghasilkan sebuah keluaran yang kita inginkan. Yang Coba baca ulang jelas. Yang pertama, peran prom, yaitu sebuah perintah yang diberikan kepada KA agar menghasilkan keluaran yang diinginkan. Terus fungsi prom, yaitu memberikan informasi yang cukup agar bisa menghasilkan yang relevan. Menghasilkan hasil yang relevan. Itu saja. Ya, kita berikan aplaus kepada yang berikut kelompok 5. Josiman, silakan. Kira-kira apa peran dan fungsi prom? Josiman sudah? Silakan maju. Pilihan ini di mana? PPLG 1. Oh, PPLG 1. Silakan. Sudah saya bayang mirip dengan dia. Silakan. Fungsi dan peran prom adalah yang pertama, Dari kelompok berapa ini? kelompok 5. Kelompok 5. Kita dengarkan pesan sedikit. Yang pertama, peran prom menghasilkan salinan fisik dari dokumen digital seperti tulisan, gambar atau foto. Yang kedua, memberikan perintah kepada KA untuk membuat gambar yang kita inginkan. Fungsi prom yaitu memudahkan distribusi informasi secara nyata, arsip dan presentasi. Itu saja. Itu saja. Ya. Kita beri aplaus kelompok 5. Yang berikut kelompok 4. Silakan maju. Kita tunggu kelompok 4. Kalau dari tadi dari depan kelompok 1, sekarang dari belakang sudah ke depan. Kita tunggu kelompoknya Benito Todo. Silakan.
seperti apa hasil pemikiran kalian tentang peran dan fungsi PROM? Coba sedikit bro. Sudah? Ya, silakan maju. Tidak, kelompoknya siapa dong? Benik. Peran PROM, sistem siap menerima perintah atau instruksi dari pengguna. Fungsi PROM menunggu dan menerima input dari pengguna. Hanya itu saja. Terima kasih, silakan kembali. Bukan tepuk tangan untuk kelompok 4. Berikut kelompok 3. Ya, silakan maju. 3. Ibu tadi 4, kamu 3, 2, 1. Silakan. Peran dan fungsi PROM yang kami temukan adalah memberi Halo, dengar arahan. dulu sebentar. Dengar, saya lihat mereka di belakang. Angkat premis di orang lain. Tidak fokus. Belum tentu jawaban kamu benar tadi. Kita dengar dia punya dulu. Silakan. Peran dan fungsi PROM yang kami temukan adalah memberikan arahan, menentukan hasil, dan menjadikan jembatan komunikasi antara manusia dan AI. PROM berperan penting untuk menghasilkan gambar realistis tentang seorang perempuan yang membuang sampah dengan pencahayaan yang baik. Oh, itu contohnya. Itu saja jawaban, tidak ada yang lain. Coba kau baca ulang dulu, baca ulang. Apa perannya, apa fungsinya? Peran dari PROM apa? Fungsi dari PROM apa? Tidak ada lagi, itu saja. Ya, terima kasih untuk kelompok 3. Sekarang kelompok 4. Kelompok 2. Ini silakan. Mana Esa? Jadi hasil diskusi kelompoknya mereka tadi seperti itu. Mari kita lihat kelompok 2 punya seperti apa. Peranan fungsi dari PROM memberikan instruksi kepada AI agar menghasilkan respon yang sesuai dengan keinginan pengguna. Itu apanya, Bro? Peran apa fungsi? Peran. Fungsinya tidak ada. Kita kasih semangat untuk kelompok 2 dulu. Coba. Kelompok 1. Silakan. Apa peran dan fungsi PROM? PROM, bukan PROM. Peran PROM mengarahkan topik. PROM membantu mengarahkan topik pembicaraan atau tugas yang ingin dibahas. Fungsi PROM mengaktifkan pengetahuan. PROM membantu mengaktifkan pengetahuan yang tersimpan dalam model bahasa atau menghasilkan respon yang tepat. Begitu saja. Terima kasih, silakan kembali. Ya. Baik, sekarang saya mau jelaskan tentang peran dan fungsi PROM. Halo. Hai. Hai. Girlan. Todo. Ecang. Acen. Begini, Bro. Untuk menjelaskan peran dan fungsi PROM itu sebenarnya jawaban kamu itu berada di peran saja, fungsinya belum. Kenapa begitu? Karena kamu tidak teliti melihat detail perintah yang kamu buat. Coba kamu bandingkan tadi. Dengar di sini, Bro. Tadi perintah pertama jelaskan KA. Itu perintah PROM pertama tadi toh? Hasilnya dia jelaskan kereta api. Dia jelaskan itu tentang kimia. Nah, yang kamu butuhkan bukan itu. Ya tidak? Lalu yang kedua,
tentang kecerdasan artifisial generatif dan bagaimana teknologi itu mampu merevolusi dunia industri kreatif, terutama dalam pembuatan konten digital untuk media sosial. Lalu kamu buat tadi, hasilnya bagaimana? Sesuai. Ini satu yang tidur nih. Seperti apa hasilnya tadi? Sesuai tidak? Sesuai. Nah, sekarang kamu bandingkan prom yang di atas dengan prom yang di bawah. Coba kamu pikirkan. Untuk mengetahui fungsi dan peran prom tadi kan? Coba kamu bandingkan perintah pertama dengan perintah kedua. Silakan berpikir. Larasati. Coba lihat di modul di halaman 18 itu. Lalu kamu bandingkan hasilnya. Ayo berpikir. Untuk mengetahui peran dan fungsi prom tadi. Kira-kira apa itu, Olivia? Mati aku. Ya. Ayo berpikir. Coba lihat hasilnya. Praktekkan ulang. Josiman. Praktekkan ulang. Kamu bandingkan lalu kamu pikirkan. Apa perbedaan perintah pertama dengan perintah kedua? Kira-kira apa di situ yang menjadi peran dan fungsi prom? Silakan. Kamu lihat baik-baik narasi di perintah kedua itu, Pak. Di narasi pertama jelaskan tentang KA. Di narasi kedua jelaskan tentang kecerdasan artifisial generatif dan bagaimana teknologi ini mampu merevolusi dunia industri kreatif terutama dalam pembuatan konten digital untuk media sosial. Kita sudah lihat semua hasilnya tadi. Sekarang kau pikirkan kira-kira apa dia punya peran dan fungsi prom di situ. Raini coba. Apa kira-kira? Halo? Sekarang silahkan tulis di buku masing-masing. Saya tidak suruh diskusi lagi. Mana kau punya jawaban? Tulis jawaban masing-masing. Mana? Silakan, karena berpikir secara kelompok mungkin sulit. Silakan berpikir sendiri sekarang. Tulis jawabannya di buku masing-masing. Nanti saya keliling periksa. Yang saya minta bukan perbanding. Kau berpikir untuk membandingkan, lalu kau temukan jawabannya. Apa peran dan fungsi dari prom? Saya jelaskan ulang. Begini langkah kerjanya. Kamu buat prom pertama tadi toh? Jelaskan KA, itu promnya. Prom kedua di situ jelaskan tentang kecerdasan artifisial dan seterusnya. Prom pertama beda dengan prom kedua. Sementara keinginan kita menjelaskan tentang kecerdasan artifisial. Nah, jawaban di prom pertama tidak sesuai kan? Nah, sedangkan prom yang kedua di situ panjang lebar, dia menjelaskan segala sesuatunya. Nah, hasilnya muncul sesuai tidak? Sesuai. Pertanyaannya, kamu bandingkan sudah di situ. Yang mana peran dan fungsi prom? Silakan cari jawabannya berdasarkan logika Anda masing-masing. Kalau tadi diskusi kelompok tidak mampu, sekarang silakan jawab sendiri. Yang saya minta adalah peran dan fungsi prom. Silakan dijawab ulang, Raini. Ayo berpikir. 5 menit lagi.
Coba cari jawaban yang jelas, detail, dan ringkas. Jawaban yang jelas, detail, dan ringkas. 5 menit saya tunggu. Saya akan keliling cek mana jawabanmu. Jangan nyontek orang punya. Saya hitung 9.37, berarti sekarang 5 menit lagi jam 9.42. Jam 9.42, sebentar saya periksa. Cepat sudah. Sudah? 9.38. Silakan ambil pikiran sendiri-sendiri berdasarkan refleksi yang Anda temukan di perbandingan prom pertama dengan prom kedua. Silakan berpikir, kira-kira apa peran dan fungsi prom di situ? Itu secara nyata di situ tampak dan kelihatan. Kira-kira apa yang menjadi peran dan fungsi prom? Silahkan berpikir. Sembilan 39, 3 menit lagi. Ingat, AI itu menolong kita. Jangan jadikan AI untuk budak kita, tidak. AI itu dijadikan penolong, bukan kita yang jadi budaknya AI. Sudah? Belum, Bu. Sembilan 40, 2 menit lagi. Fokus, lihat baik-baik. Tidak perlu banyak-banyak, 1 poin saja mengenai ya sudah cukup. Singkat, padat, dan jelas. Sembilan 41. Sudah Larasati?
Iya, 1 menit lagi. Sudah Larasati? Iya. Irlan, sudah selesai. Mana jawaban? Mana buku? Coba kau baca. Ada peran dan fungsi dari prompt. Tulisan prompt itu bukan gitu bro. Prompt. Mana? Apa jawabannya? Coba kau baca jawabanmu. Nena. Mana bro? Memberikan perintah agar mana bro? Prompt adalah teks apa yang diberikan kepada model bahasa untuk menghasilkan respon yang relevan. Fungsinya memberikan arahan. Ya, nomor 1. Ini yang penting. Mana kau punya? Menjelaskan instruksi atau suruhan. Ya. Yang kedua, memberikan sesuatu agar menghasilkan hasil yang spesifik dan benar. Mana kau punya? Sebuah instruksi untuk menghasilkan keluaran yang ditujukan sebagai pengarah dalam proses pembuatan. Itu perannya. Fungsinya mana? Belum. Mana kau punya? Peran dan fungsi prompt adalah memberi arahan, menentukan hasil, dan menjadi jembatan komunikasi. Ya betul. Sekarang mana fungsi promptnya? Belum. Olivia mana? Membantu menemukan informasi. Aduh. Mana? Memberi arahan, menjadi jembatan, berperan penting untuk menghasilkan. Iya, perannya dia kan menjembatani kita supaya sesuai dengan keinginan pengguna. Belum. Aduh, lemot. Mana Larasati? Peran prompt menghasilkan sesuatu yang kita inginkan sesuai dengan prompt yang kita cari. Iya, benar. Sedangkan fungsi prompt adalah memberi arahan kepada KA sesuai dengan prompt yang diinginkan. Belum. Mana Raini? Prompt berperan sebagai panduan dan berfungsi untuk menghasilkan jawaban yang tepat. Mana kau? Terus mana? Dia hanya memberikan suruhan fungsi AI hanya menjawab sesuai dengan suruhan. Yang kita minta dia buat, yang tidak kita minta dia buat, yang kita minta dia tidak buat. AI itu yang kita minta dia buat. Kadang juga kita tidak minta dia buat. Baik, saya sudah lihat semua. Sepertinya jawabannya sama semua. Iya. Sekarang saya jelaskan kira-kira apa peran dan fungsi dari prompt. Halo. Halo. Jadi peran dan fungsi prompt itu, fungsi utamanya adalah
perannya itu menjalankan apa yang kita inginkan. Ya tidak? Halo? Ya, Bu. Halo? Jadi peran utamanya itu apa yang kita minta nanti dia proseskan. Sedangkan fungsinya itu satu. Kamu lihat tadi, prom yang pertama, Girlan, prom yang kedua. Ada perbedaan toh? Halo? Ada perbedaan tidak? Nah, di situ fungsi dari prom itu kita atur dia punya konteks. Kalau konteks yang pertama tadi mengambang, sedangkan konteks yang kedua dia secara terinci. Iya tidak? Jadi fungsi dari prom di situ adalah untuk mengatur konteks. Untuk apa? Mengatur konteks. Kemudian yang kedua, kamu bandingkan perintah prom pertama tadi, Girlan. Prom pertama tadi dia minta jelaskan KA. Prom yang kedua jelaskan kecerdasan artifisial dan lain-lain sebagainya. Nah, di prom pertama dia mengambang, tidak tahu yang mana. Sedangkan yang kedua jelas dan spesifik, khusus dia secara khusus. Nah, artinya di situ dia memberikan perintah secara khusus. Halo? Saya lihat tidak ada konsentrasi lagi. Andri, coba jelaskan yang pertama tadi, apa tadi fungsi dari prom yang pertama tadi? Bambut, apa tadi fungsi prom yang pertama? Hai. Larasati? Untuk mengatur konteks. Untuk mengatur konteks. Yang kedua, memberikan instruksi secara spesifik. Instruksinya apa? Kalau instruksi pertama tadi dia bilang jelaskan KA saja. Sedangkan di prom kedua, jelaskan kecerdasan artifisial bla 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 dan lain-lain sebagainya. Jadi dia secara spesifik. Begitu, Bro. Yang ketiga, coba lihat di halaman 18 itu. Kamu lihat itu perintah di prom kedua. Coba lihat halaman 18 supaya kita tahu apa dia punya fungsi prom di situ. Sudah lihat? Parman, sudah lihat? Nah, coba kau baca. Prom yang kedua. Apa konteksnya di situ? Jelaskan tentang kecerdasan artifisial generatif dengan bagaimana teknologi ini mampu merevolusi dunia industri kreatif, terutama dalam pembuatan konten digital untuk media sosial. Andri, coba baca ulang. Coba baca ulang. Prom yang kedua. Tidak konsentrasi dia. Jelaskan tentang kecerdasan artifisial generatif dan bagaimana teknologi ini mampu merevolusi dunia industri kreatif, terutama dalam pembuatan konten digital untuk media sosial. Ya, nanti latih baca banyak mau latih baca ulang nanti di rumah. Josiman, coba kau baca ulang. Di prom yang kedua. Jelaskan tentang kecerdasan artifisial generatif dan bagaimana teknologi ini mampu merevolusikan dunia industri kreatif, terutama dalam pembuatan konten digital untuk media sosial. Ya, jadi dia di situ. Halo. Coba kamu pahami kalimat itu. Dia menginginkan keluarannya sebentar harus seperti bagaimana. Jadi di situ dia menentukan format output yang dihasilkan oleh prom yang diinginkan itu. Coba baca baik-baik di situ. Jelaskan tentang kecerdasan artifisial generatif dan bagaimana teknologi ini mampu merevolusi dunia industri kreatif, terutama dalam pembuatan konten digital untuk media sosial. Jadi dia tentukan outputnya.
Jadi fungsi dari prom yang ketiga itu adalah menentukan format output. Menentukan apa? Nah, misalnya materi yang kamu inginkan itu dalam bentuk poin. Poin pertama, poin kedua, poin ketiga. Atau dalam bentuk tabel. Tinggal kamu minta, tulis di situ, jelaskan tentang kecerdasan artifisial generatif dan bagaimana teknologi ini mampu merevolusi dunia industri kreatif, terutama dalam pembuatan konten digital untuk media sosial. Kamu tambahkan dalam bentuk daftar poin. Kamu tambahkan dalam bentuk daftar poin. Nanti keluarnya itu dia rincikan. Yang pertama apa, yang kedua apa, yang ketiga apa. Seperti itu. Yang keempat adalah memfasilitasi kreativitas, di mana memungkinkan model mengeksplorasi ide baru melalui elemen kreatif seperti metafora atau skenario. Saya ulangi, jadi peran dan fungsi prom itu, fungsi utamanya 1. Mengatur konteks, 2. Memberikan instruksi spesifik, yang ketiga menentukan format output, yang keempat memfasilitasi kreativitas. Yang berikut sekarang, 4 kunci kualitas prom. Prom yang baik itu, prom yang baik, prom yang berkualitas. Sekarang saya mau tanya dulu, menurut kamu prom yang ada di halaman 18 itu, prom yang pertama berkualitas tidak? Tidak. Apanya yang tidak berkualitas? Coba jelaskan. Karena jawaban apa karena perintahnya? Apa di perintahnya yang bermasalah? Coba siapa yang mau jawab? Apa penyebabnya bahwa prom yang pertama itu tidak berkualitas? Silakan berpikir. Ya, Benito. Tidak bisa membaca pikiran pengguna. Alias? Bukan. Alias perintahnya masih mengambang. Iya tidak? Apalagi yang kedua? Kira-kira apa penyebabnya sampai prom pertama itu tidak berkualitas? Halo? Josiman, coba jawab. Karena tidak sesuai dengan instruksi. Instruksinya sudah betul di situ. Apa penyebabnya? Raini. Prom pertama itu jelaskan tentang KA. Menurut kamu tadi itu bukan prom yang berkualitas. Betul, tidak berkualitas. Kira-kira apa alasannya sampai dia tidak berkualitas? Larasati, Olivia, mati aku. Barman, Josiman, Mita Komba, kira-kira apa sampai dia tidak berkualitas di situ? Karena pertanyaan atau permintaan atau prom yang diberikan tidak bersifat spesifik. Tepuk tangan untuk Mita Komba. Itu baru nalarnya jalan. Apalagi? Kira-kira apa lagi sampai dia tidak berkualitas, Olivia? Kupasrahkan diriku saja ini ya, Olivia. Apa itu? Ada lagi? Halo? 2 kali 45 menit ini. Kira-kira apa itu? Taha? Kenapa tidak berkualitas itu prom pertama? Apa penyebabnya? Pertanyaannya tidak sesuai.
Salah bro, bukan itu. Pertanyaannya sudah benar itu. Permintaannya sudah benar, promnya sudah benar. Apanya yang tidak berkualitas di situ? Karena teks yang diberikan tidak terlalu kreatif. Teks yang diberikan tidak kreatif. Benar, tidak kreatif. Hanya dia minta secara global saja, secara menyeluruh, tidak tahu yang mana. Apalagi? Halo, kelompok 1, Ardiansa. Putra. Halo. Alasannya itu karena target yang dia minta itu tidak tahu yang mana. Konteksnya tidak jelas. Yang mana dia maksud? Boleh Pak Musimayang banget. Halo? Yang dia maksud itu yang mana? Jadi konteksnya masih mengambang. Yang keempat, seperti si siapa bilang tadi, kreativitasnya belum nampak. Begitu. Nah sekarang, dinamakan prom yang berkualitas itu apabila satu, kejelasan perintah itu harus lugas, tidak bingung, tidak membingungkan, kemudian tertuju pada satu tujuan apa yang diminta di situ. Yang kedua, bersifat spesifik. Yang ketiga, konteksnya harus jelas. Yang keempat, ada kreativitas. Itu baru namanya prom yang berkualitas. Nah, dari prom yang pertama yang kita coba tadi, yang tergolong prom berkualitas itu adalah prom yang mana? Pertama apa kedua? Iya. Baik. Jadi materi kita hari ini tentang mengenali unsur-unsur prom KA generatif. Saya sudah bahas. Sekarang saya mau uji kalian apakah materi yang saya sampaikan tadi diserapi dengan baik tidak? Todo sama Taha. Tolong konsentrasi. Silakan ambil HP masing-masing. Kuis lagi, Bu. Kuis lagi. Sabar. Saya kirim linknya di HP kalian ya. Ya Bu. Kenapa? Ibu. Hah? Kenapa? Dia bilang kayak dia belum ada di grup. Itu hari kau sudah kirim nama di grup. Iya kan, kau kan baru kasih tahu sekarang. Kenapa tidak dari itu hari? Nah, sekarang begini, ada yang tidak punya data sudah saya tanya langsung saja, tidak usah pakai HP. Iya, tidak pakai ini sudah, tidak pakai kuis langsung, bukan pakai HP lagi. Sekarang saya tanya langsung saja. Halo.
pakai join my quiz apa pakai tanya langsung? Ya, silakan buka. Join my quiz. Kodenya 720028. 720028. 720008. 720028 kan? Ya. 28. 720028. Sudah Ibu. Sudah? Halo? Siapa yang sudah masuk? Siapa yang belum? Silakan Ibu. Iya, kita mulai ya. Silakan. Apa jawabannya di situ? Baca kalimatnya, jangan baca E. Kalimatnya kayak Ibu. Setelah menjawab. Begini. Harus semuanya jawab. Sudah. Ya, yang paling tercepat adalah Olivia Anto. Tepuk tangan dulu. Yang kedua Satria, yang ketiga Jersey Tabun. Begini lagi deh. Angkat tangan, sudah angkat tangan. Sekarang saya klik di sini dulu. Turunkan tanganmu. Ibu turunkan tangan di kaki. Berikut soal nomor 2. Silakan. Siapa yang paling tercepat? Sudah? Ibu begini. Iya, tunggu. Kau sudah jawab belum? Berikut nomor 3. Kembali lagi. Ya, cukup sampai di situ saja. Sudah. Sekarang saya mau kasih refleksi, kira-kira apa itu kecerdasan artifisial ya? Halo? Dengar di sini. Jadi kecerdasan artifisial generatif itu adalah kecerdasan buatan yang membuat konten baru dari teks, gambar, suara, dan video. Nah, contoh penerapannya adalah ada di khusus untuk membuat teks atau artikel atau dialog
Aplikasinya contohnya ChatGPT, Gemini, dan lain-lain. Yang kedua, halo Ardiansa. Contoh penerapan KA generatif yang kedua adalah untuk membuat gambar. Layanan aplikasinya ada DALL-E, Midjourney, dan lain-lain. Yang ketiga, untuk membuat musik. Jenis konten musik, aplikasinya layanannya itu adalah ada Suno, ada Musik LM, dan lain-lain. Yang ketiga, ada video dan animasi. Nah, ini masih dalam pengembangan dan penelitian. Yang berikut, peran dan fungsi prompt. Prompt itu sendiri adalah perintah atau instruksi yang diberikan kepada kecerdasan artifisial untuk menghasilkan sesuatu sesuai dengan keinginan pengguna. Baik itu dalam bentuk video, suara, teks, ataupun animasi. Yang berikut, peran dan fungsi prompt. Peran dan fungsi prompt yang pertama mengatur konteks, yang kedua memberikan instruksi yang spesifik, yang ketiga menentukan format atau output, yang keempat memfasilitasi kreativitas. Halo. Yang berikut dikatakan prompt berkualitas. Halo. Halo. Saya lihat sudah tidak ada konsentrasi lagi di sini. Ada yang bicara, ada yang menunduk, ada yang tidak respon. Tolong dulu kok. Girlan. Dengar di sini dulu. 4 kunci kualitas prompt. Yang pertama, kejelasan atau clarity. Yang kedua, spesifik. Yang ketiga, konteks. Yang keempat, kreativitas. Jadi begitu Iya, jadi pertemuan kita hari ini sampai di sini dulu. Materi untuk minggu depan. Materi untuk minggu depan. Untuk pertemuan berikutnya itu. Halo. Kita akan belajar tentang algoritma dan pemrograman. Taha. Tidak usah istirahat. Ini Taha, ini berulang-ulang diberitahu sopan santun. Ternyata tidak mempan juga. Ini siapa yang duduk balik belakang ini? Di samping Benigno itu siapa tadi yang duduk balik belakang? Bukan, sebelah kanannya kau. Kenapa kau? Iya. Sekarang kita akhiri dengan doa. Saya minta Girlan Taha pimpin kita dalam doa. Iya, dari situ saja. Amin.